Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini belajar dengan Miss Lira. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Materi pokok kita hari ini yaitu menentukan informasi struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Langsung, teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah itu adalah teks yang memberi ulasan dan bercerita mengenai kenyataan atau fakta dan peristiwa di masa lampau yang merupakan latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, itu merupakan pengertian dari teks cerita sejarah. Lanjut, informasi yang terdapat di teks cerita sejarah. Informasi teks cerita sejarah itu berkaitan dengan peristiwa apa yang ingin disampaikan si penulis di dalam teks tersebut. Peristiwa atau kejadian mengenai hal apa yang hendak dikemukakannya. Itu informasi yang dapat kita dapatkan dari teks cerita sejarah. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Nah, struktur teks cerita sejarah ini ada 3. Yang pertama ada orientasi, ada urutan peristiwa sejarah, dan tahap reorientasi. Kita lihat orientasi. Apa itu orientasi? Jadi pada tahap ini itu memberi informasi tentang situasi cerita yang diceritakan dalam teks sejarah. Biasanya memberi penjelasan tentang latar belakang suatu sejarah, waktu peringatannya, tujuan untuk diperingatinya, dan beberapa informasi secara umum mengenai cerita sejarah yang diangkat. Itu orientasi. Selanjutnya yaitu urutan peristiwa sejarah. Jadi pada tahap yang ini akan diberikan rekaman tentang suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang terjadi pada peristiwa tersebut. Selanjutnya ada tahap orientasi. Tahap reorientasi. Tahap reorientasi ini menjelaskan suatu peristiwa yang bertujuan untuk menghadirkan suatu kejadian yang diceritakan kembali pada masa kini. Biasanya tahap ini terdapat pada paragraf terakhir sebagai penutup atau kemungkinan tidak ada. Itu tahap reorientasi. Lanjut ke unsur-unsur teks cerita sejarah. Jadi yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema itu merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Itu menurut Nurgiantoro pada tahun 2009 halaman 70. Oke, lanjut plot. Apa itu plot? Plot itu merupakan darah hubung antar peristiwa yang bersifat sebab akibat. Tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Selanjutnya ada latar. Latar menurut Abrams yaitu landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Jadi intinya latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Oke, lanjut yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Lanjutnya ada gaya bahasa. Bahasa sesuai dengan pendapat. Gaya bahasa. Sesuai dengan pendapat Siswandarti pada tahun 2009 halaman 44 merupakan jenis bahasa yang dipakai pengarang. Sebagai contoh, misalnya gaya pop untuk remaja, gaya komunikatif, atau jenis bahasa yang kaku. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat itu merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, sopan santun, pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Oke, itu untuk unsur-unsur teks cerita sejarah. Selanjutnya nilai-nilai teks cerita sejarah. Jadi ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Nah, nilai budaya itu yang berkaitan dengan kebiasaan. Itu bisa dilihat yaitu nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Itu yang dimaksud dari nilai kebudayaan. Jadi kayak kebiasaan gitu. Selanjutnya ada nilai moral. Nah, nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Itu berarti kayak sopan santun itu masuk ke nilai moral. Selanjutnya ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Itu. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dan masyarakat. Dan yang lain ada nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan
struktur, pembangun cerita, fakta cerita, maupun penyajian cerita. Itu yang dimaksud dengan nilai estetis. Selanjutnya unsur-unsur teks cerita sejarah. Oh, udah. Oke, di sini kita akan membahas nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nah, berikut adalah teknik penyajian cerita. Yang pertama, baca dulu teks cerita sejarah secara seksama. Dibaca dulu, baru kita bisa menyajikan cerita teks cerita sejarah itu. Yang kedua, itu tentukan nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerita sejarah tersebut. Yang ketiga, tentukan nilai mana yang masih sesuai dengan keadaan saat ini. Dan yang terakhir itu, mulailah menuliskan nilai tersebut ke dalam bentuk teks eksplanasi sesuai dengan nilai yang masih sesuai dengan keadaan saat ini. Nah, untuk aspek kebahasaan teks cerita sejarah itu yang pertama ada konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu yang berkaitan dengan waktu. Sejak itu, sampai, saat, ketika. Nah, itu yang dimaksud dengan konjungsi temporal. Intinya yang berkaitan dengan waktu. Itu. Nah, setelah itu ada nominalisasi. Jadi ada sufiks. An, at, si, ika, in, ir, ur, ris. Contoh nih, langsung ke contoh ya. Buku bacaan yang dipegang anak itu milik Ria. Baca kata kerja menjadi bacaan kata benda. Itu. Yang kedua, prefix. Ke, pe, dan se. Nah, itu contohnya Andi terpilih sebagai ketua kelompok kami. Itu. Lanjut, konfiks. Ada ke-an, pe-an, dan per-an. Contoh, kekayaan. Ke, dan akhirnya an. Itu kan kalau katanya sendiri itu kaya. Nah, makanya itu dinamakan dengan konfiks karena ada kata hubung di awal dan di akhir. Ke-an. Itu, jadi kekayaan. Ada infiks. L dan er. Contohnya, telunjuk telunjuk ibu luka saat mengiris bawang. Itu ya. Dan terakhir itu kombinasi afiks. Oke, lanjut. Oke, selesai. Ternyata materi kita cukup sampai di sini dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri materi kita pada hari ini. Oke, baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.